malam Jebretim, apa kabar? Hari ini Jebretim kita nemenin kalian lagi dan hari ini DPI rasa rasa keluarga karena ada kakak beradik Mas Aryo dan Firzi. Tuh kan, senyumnya aja sama kan, yang satu dosen. Mirip loh. Mirip kan? Mirip kan? Apa sih? Itu gue lagi lihat lucu anjing, mirip beneran. Dan hari ini kita akan bahas banyak banget tim mediocre karena kita akan menyambut ini ya Conference League. Nanti malam ada West Ham sama Fiorentina yang akan bertemu di Praha, Ceko. Betul, dan nanti juga ada live reaction nanti malam ya. Ada live UEFA Conference League nanti malam jam berapa mulai? Jam 2. Jam 2. 1.45 lah, 1.45 nanti 1.45 kita akan seru-seruan di sana walaupun kompetisi rasa melon ini dia. Kompetisi UEFA Conference League live reaction Fiorentina lawan West Ham. Ini menarik ya, walaupun kasta ketiga tapi pasti menghadirkan rekor atau history juga buat kedua tim yang apalagi hostnya siapa ntar malam? Oh tenang saja, ada Anggi sama Rio kan? Enggak dong. Aman lah itu. Tapi ini sebelum kita bahas pertandingan final rasa melon ini, ada juga yang kabar terbaru dari Al Ittihad yang sudah menyepakati kontrak 3 tahun untuk Karim Benzema. Al Ittihad itu artinya bersatu dengan Tuhan, dan Karim Benzema sekarang sudah bersatu di klub Arab dan selama 3 tahun kontraknya gajinya tanggung-tanggung, kalau yang gua baca tuh kalau nggak salah 200 jutaan per tahun, 200 jutaan Euro ya, bukan rupiah, udah setengah murah buat main Indonesia lebih mahal daripada itu. Nah ini yang terbaru, ada main Prancis juga selain Benzema, ada seorang N'Golo Kanté yang juga ditaksir sama klub Arab dengan iming-iming 100 juta per tahun. Ini kita lihat target selanjutnya Al Ittihad adalah N'Golo Kanté yang memang 2 tahun terakhir sebenarnya lagi pasang surut karirnya, kebanyakan cedera dan mungkin pelatih-pelatih yang menangani Chelsea nggak pernah bisa memberikan mengakomodir gaya bermain yang paling cocok sama dia. Kalau menurut kalian Conte 32 tahun bahkan dengan gaji 3,1 triliun, kalau dibilang alpukat kocok dapat berapa banyak? Astagfirullah, iya benar juga sih. Iya kan Pak Jit lagi dua alpukat kocok. Alpukat kocok ya, itu emang enak banget, kocok bersama. Aduh. Jadi kita mesen si alpukatnya dikocok juga. Iya. Nah ini kalau ngomongin soal kocok, bukan ngomongin alpukat kan. N'Golo Kanté 3,1 triliun, 2 tahun terakhirnya juga karirnya lagi pas-pasan itu, lagi pasang surut. Apakah emang udah waktunya dia minggat? Atau menurut kalian dia masih punya chance untuk bisa kembali rejuvenation, mempermudah kembali dirinya di bawah pelatihan tepat, bersama pemain-pemain yang juga bisa mengakomodir dia, Mas Arif? Kalau gue ngeliat terakhir-terakhir dia main ya, maksudnya dia tuh udah jauh banget dari yang Conte kita tahu ya, baik di Leicester maupun awal-awal di Chelsea sama Conte ya awalnya kan, itu jauh banget dalam artian termasuk di Piala Dunia Prancis juga. Ini pemain bisa cover yang kita selalu bicarakan, nih orang paru-parunya 3, ini orang selalu bisa cover semua lapangan yang ditinggalin teman-temannya gitu. Cuman belakangan setelah beberapa kali mengalami cedera, balik lagi main, itu udah jauh banget gitu. Area coverage-nya nggak seluas dulu, kecepatannya untuk melakukan tackle juga nggak secepat dulu. Jadi untuk keep up sama sepak bola tinggi, terutama di Premier League, bersama Chelsea atau siapapun, gue rasa emang susah gitu. Belakangan gue ngeliat dia tuh udah nggak ada di level itu gitu. Jadi kalau dia mencari destinasi yang akhirnya bisa ngomodir duit buat dia di sisa-sisa karirnya, ya gue rasa ini sebuah pilihan yang lagi-lagi tepat gitu ya. Kita bicara kemarin Ronaldo, lalu kita bicara Benzema, dan sekarang Conte, ya gue rasa ini sebuah pilihan yang masuk akal aja gitu ya. Daripada lu udah nggak bisa keep up lagi, main kayak dulu lagi, dan lu mungkin nggak akan tampil juga terus-terusan, lu nggak bisa selalu 90 menit di setiap pertandingan main, ya udah. Apalagi Conte waktu zaman dia di Eropa gitu nggak pernah dapetin gaji yang benar-benar fantastis ya. Dan sekarang chance dia untuk dapetin gaji fantastis karena sekarang di Liga Arab kan gajinya 100 juta ya. Yang menarik pernah ada komentar dari Oscar Chelsea. Oh, gue kira desainer itu. Sorry. Gue pikir tentang sosialita ya. Oh iya kan dia selebriti. Gue pikir Oscar Lawalata. Oh sorry, suami selebriti itu. Anjir. Gimana komentar Oscar? Iya, Oscar bilang, gue waktu dia pindah ke Cina kan, dia main di Liga Cina, terus dia bilang di banyak komentar-komentar sinis tentang pilihan dia ke situ. Dia berkaca pada legenda-legenda Brasil yang pernah menjadi juara dunia dulu di tahun 70-an, tahun 60-an. Terus mereka tinggal sejarah aja, jadi ketika mereka bertemu, mereka cuma bisa berceritakan dulu, saya pernah jadi juara dunia. Tapi kehidupan di Brasilnya, kumuh aja, masih kumuh. Dan gue pernah bertemu salah satu bintang sepak bola di tahun 70 juga Brasil. Bener, rumahnya rumah petakan lah, rumah
rumah apa namanya rusun lah, salah satu rumah susun. Nggak, dia di rumah susun tapi rumah susun yang masih miskin lah gitu. Kontrakan dong. Itu mantan juara dunia. Jadi gue nggak mau anak-anak gue nanti bilang bapak gue dulu pernah jadi juara dunia gitu. Gue mendingan punya duit untuk bisa menyekolahkan nanti anak gue, memberikan kehidupan yang layak buat anak gue. Karena pesepak bola kan pendek, usianya pendek. Apa jenjang dia mainnya tuh nggak mungkin panjang, nggak bisa mendapatkan duit terus ya. Kalau lo bisa masuk ke panditri, ya itu lain cerita gitu. Cuman kalau lo nggak bisa, ya udah, lo kan pasti selesai karir lo. Nah ini pilihan-pilihan seperti ini yang akhirnya gue maklumi pemain-pemain bola kenapa akhirnya mereka mau untuk cabut menyelesaikan karir mereka dengan duit banyak. Lebih cepat ya. Di Cina bisa kayak gitu, di MLS bisa kayak gitu, sekarang di Liga Arab kayak gitu, dan gue nggak heran kenapa akhirnya mereka memilih seperti itu. Ya Fir, kalau melihat N'Golo Kanté menurut lu masih layak nggak dia untuk tampil di kompetisi Eropa? Karena kan sebenarnya kita menilai dia dari 2 tahun terakhir sebenarnya juga nggak fair karena Lampard pernah masang dia bahkan menjadi lebih advance untuk maju ke kotak penalti lawan. Terus juga kemarin di era Potter pun juga sempat memaksakan dia lebih banyak membantu serangan, bahkan di belakang striker sempat. Menurut lo punya chance kalau dia main di partnership dengan defensive midfielder gitu? Jadi kalau punya chance sebenarnya punya aja ya. Cuman kan sekarang masalahnya ada satu market baru, ada satu liga baru di mana mereka punya dana yang mungkin hampir nggak terbatas ya, karena PV itu mengelola dana 600 juta US dollar, 600 miliar malah, 600 miliar US dollar. 4 klub terbaiknya, 4 klub terbaik. Iya, 4 klub terbaik di Liga Arab Saudi kan dibeli mereka 75% dan 600 miliar US dollar itu ya mereka ngelola dana segede gitu. 4 klub teratas di Liga Arab Saudi dikasih duit segitu dengan target minimal 3 pemain bintang setiap timnya untuk 4 tim itu, dan nanti di tim-tim di bawahnya akan juga ada ya modelan marquee player lah. Kita dulu punya marquee player liga kita, tapi di Cina sih sebenarnya contoh yang paling bagus. Oh, di kita kan dulu yang liga sebelah itu ya. Henry, akhirnya gitu, pada bangkrut semua liga. Nah ini mungkin yang membedakan si Liga Arab Saudi dengan kita dulu dengan Liga China juga juga. Karena sekarang ini duit dari sovereign wealth fund ya, dana ininya pemerintah Arab Saudi lah. Dana unlimited ya? Dana unlimitednya mereka, yang mereka emang punya target khusus nih untuk Vision 2030 mereka, Ji. Jadi agen-agen itu pasti akan, wah pemain gue udah umur 32, 35. Siapa klub Eropa mungkin mau bayar berapa banyak sih, kayak lo dari N'Golo Kanté misalnya dari Chelsea terus turun ke mungkin kemana, ke tim ke Serie A aja misalkan gajinya mungkin kayak Inter gitu, mungkin gajinya nggak bisa kayak sekarang. Iya, nggak ada duitnya kan. Mendingan gue tawarin aja, mau nggak nih N'Golo Kanté, karena mereka nyari profile kan sekarang, profile pemain-pemain yang bisa datengin exposure, pemenang Piala Dunia, pemain populer di negaranya, banyak yang suka lah sama N'Golo Kanté. Dan ini adalah suatu transfer yang bagus, good deal banget buat Kanté dan buat agennya. Dan Kanté Benzema ini baru awal, karena mereka ini akan adalah sesuatu yang akan mereka bangun hingga ya at least tidak ke 2030 itu. Karena setelah ini Wilfried Zaha juga katanya ditawarin. Pemain-pemain yang kayak gitu, bahkan ada 4 ya, termasuk Messi kan ke Al apalah itu Al-Hilal yang 400 juta euro, itu kan gila-gilaan. Udah jelas tuh Hilalnya berarti ya. Nggak perlu nyari Hilal lagi, udah jelas Hilalnya. Iya, kita ngomongin jumlah uangnya nggak kebayang lah di Eropa sebelum ini. Bahkan gaji Messi di Barca aja berapa, 75 juta. Komparasinya mungkin gitu ya. Jauh banget. Gaji tertinggi pesepak bola sepanjang sejarah kan Messi. 75 juta per tahun. Nah ini Kanté aja 100. Messi bakal dapetin 400 per tahun. Pantesannya Arab terkenalnya gede-gede gitu ya. Ternyata emang bener berani. Iya gajinya. Ya tapi gimana perasaan nih pemain aslinya Arab tuh, Mas? Nah, itu dia. Jadi aja segitu, kan? harapannya karena ada pemain bintang ini. Jadi 4 klub teratas ini, bintang-bintang yang dulu sebelumnya jadi jagoan lah di 4 klub itu, akan turun ke tim-tim yang di bawahnya. Jadi yang tadinya liganya kan ada nggak berimbang tuh, ada satu klub yang bisa datengin 50 ribuan penonton, tapi habis itu ada juga yang cuman klub satu stadion cuman isinya 6.000. Nah, ini yang beda. Ini yang akan diharapkan meningkatkan kualitas Liga Arab Saudi. Itu mereka juga ada target internal, Ji. Selain eksternal yang menuju Piala Dunia 2030 itu, mereka juga ada target untuk menjadikan Liga Arab Saudi ini at least 10 besar di dunia lah. Karena sekarang mereka kalau ada study group gitu, ada agency sports gitu mengurutkan liga di dunia. Liga Arab Saudi itu liga ke-58 terbaik di dunia. Jadi masih di bawahnya Liga Skotlandia dan hanya 10 tempat di atas Serie C. Serie C Italia. Jadi mereka ingin meningkatin kualitas. Jadi pemain-pemain jago yang tadinya main di 4 besar itu
diharapkan bisa ada dapat tempat bermain di klub-klub yang di bawahnya, jadi meningkatkan overall quality dari Liga Arab Saudi. Ya targetnya kan gitu, cuman kan ya kita nggak tahu juga 5-4 tahun lagi kayak apa, nggak tahu juga gitu. Memang bener sih, banyak akhirnya motivasi pemain kayak pemain tua yang gampang diincar pemain yang mungkin dari background ekonominya nggak terlalu kuat, yang Wilfried Zaha gitu misalkan. Kayak dulu mungkin gue nggak tahu, N'Golo Kanté juga kayaknya setahu gue bukan ekonomi yang benar-benar juga bagus dari mudanya kan. Artinya ini yang bisa akhirnya menjadi satu keputusan terbesar pemain akhirnya di usia yang masih cukup produktif sebenarnya untuk bisa bermain di Liga Eropa, akhirnya untuk pindah. Dan coba kalau main Indonesia ya, zaman-zaman dulu pindah ke Liga Arab, Liga Cina, mungkin sekarang banyak yang tuanya makmur gitu. Kayak kemarin kan misalnya Kurnia Mega gitu kan, akhirnya dibantu sama ketua PSSI kita gitu, dan katanya nextnya juga Indonesia akan bikin nih program dia bikin apa sih, organisasi yang memang untuk membantu mantan-mantan atlet yang memang udah pensiun supaya tetap bisa sejahtera gitu, nggak ditinggal gitu aja kan. Kalau kita tahu dulu banyak liputannya pemain tua atau atlet zaman dulu terbengkalai gitu aja, miskin lah, terus penyakitan lah, nggak ada yang ngurusin dari pemerintah ataupun dari pengurus organisasi olahraganya. Nah kalau ngomongin dari sisi Liga Arab sendiri, Benzema kita tahu juga sudah merapat 3 tahun. Menurut kalian ini apakah menjadi jangka pendek untuk pemain-pemain ini? Kayak kita tahu dulu Tevez bilang ini udah kayak gue 2 tahun liburan doang, abis itu gue balik lagi ke Eropa. Atau menurut kalian ya emang dia akan, karirnya akan berhenti sampai situ aja? Kalau Benzema gue rasa iya sih. Jangka panjang berarti ya? 3 tahun, 3 tahun habis dan akan habis ya. Maksudnya gue nggak ngelihat dia willing to come back ke Eropa lagi, karena ya itu kemarin kan kita bahas semua udah dapetin sama Benzema. Individually dia udah menjadi pemain terbaik dunia dengan Ballon d'Or-nya. Lalu ya gelar-gelar semuanya yang dia dapetin di Madrid. Kalau secara jadwal Liga Arab itu bulan apa sama nggak sama Eropa? Atau kayak dulu kan kalau MLS iya sama dia di bulan akhir bulan gitu kan, jadi kalau lagi break bisa kayak dipinjemin 2 bulan 3 bulan. Kalau ini sama ya sama ini kan kemarin mereka endingnya pasti Al Nassr nggak jadi juaranya sama Al Eropa Ittihad kan tipis ya. seperti itu Ya, berarti nggak bisa main di Eropa juga ya. Bursa transfer break mereka ya. juga kayak Eropa kok, Juni sampai September. September. Berarti emang chance untuk main di Eropa juga udah nggak ada ya, untuk pinjam-pinjaman kayak dulu MLS Ibrahimovic, Lenny Menafat gitu misalkan ya. Beckham dulu kan untuk main sekilas di Eropa. Lagi batuk Mas, kita ke Firdi. So dia kalau ngomong jangka panjang. Iya, dia jangka panjang kalau ngomong ya. Kalau melihat dari banyaknya pemain bintang yang diincar oleh Liga Arab, menurut lo ini apakah membuat Liga Arab bisa sustain untuk sesuai target menurut lo dari proyeksi lo? Iya, kalau sustain itu dia, mereka ingin ningkatin value, market value dari liga mereka kan. Ini yang menjadi tujuan akhirnya mereka. Tapi bukan hanya keluar kayak ke dalam itu, Liga Arab Saudi, dia di Vision 2030 itu mereka juga ingin meningkatkan partisipasi olahraga. Misalnya dari jumlah pesepak bola Arab Saudi sekarang 21.000, mereka targetin 200.000. Sekarang Arab Saudi itu populasinya 70% di bawah usia 30 tahun. Tapi 60% populasi mereka tergolong obes apa gendut. Oh gitu. Nah, jadi ini untuk meningkatkan partisipasi juga di olahraga. Ini yang banyak mereka juga nargetin sebenarnya, yang mungkin disangka sport washing apa-apa, bahwa pemain-pemain didatangkan cuma untuk bikin target mereka untuk 2030 terwujud. Ya itu juga, tapi internally Arab Saudi juga pingin bersih-bersih juga di dalamnya, karena misalnya dengan Ronaldo datang kemarin, Al Nassr itu penjualan tiketnya naik 143% dari tahun sebelumnya, dan tingkat partisipasi olahraga meningkat sejak ada dia. Jadi emang ada banyak target juga yang ingin diraih Arab Saudi di population mereka, dan ya mereka selain itu juga mereka ingin diversifikasi aja ekonominya kan. Mereka udah punya segitu banyak uang, nggak mau hanya dari oil doang gitu. Mereka pingin dari sport ya. Tourism sih penting nih, karena jadi buat destinasi dua wisata target ya. itu di Timur Tengah kan lagi hype ya. Maksudnya di UAE itu kan juga turismenya lagi luar biasa juga kan. Mereka tahu bahwa oil mereka akan habis pada 2040-an kalau nggak salah. Oh gitu. Makanya mereka emang udah ngincer apa nih yang bakal mereka sustain. Mereka masuk ke broadcast dengan ke beIN Sportnya lah, segala macam yang ke Eropanya mereka masuk ke sana, masuk ke klub-klub juga dari Qatar yang mengawali itu, Uni Emirat Arab juga masuk ke Inggris. Sekarang Arab Saudi nih dengan prince barunya, akhirnya dia mencoba untuk ngikutin apa yang dilakukan sama Uni Emirat Arab sama Qatar. Karena kan terlihat banget kan, pesat banget kan kemajuan Uni Emirat Arab dan juga Qatar. Begitu mereka mau buka pintu sih sebenarnya cepet ya kan. Emang lebih modern juga kan si Prince yang baru ini kan. Iya, lebih modern. Dari segala macam kultur kan udah coba disesuaikan sama kultur dunia.
Lalu perkembangan dari infrastruktur pun sekarang udah gila-gilaan ya. Riyadh tuh udah jauh banget Ada dibandingkan. klub malam kan katanya di sana kan di Arab. Klub malam sih. Udah banyak kan nggak ada. Kenapa ya? Oh, bukan di Arab. Bukan. Ya. Itu apa juga Di Bali? lebih ke Dubai gitu kan. Mereka mencontoh dari Dubai kalau nggak salah. Gue baca juga si Bin Salman itu mencontoh dari Dubai untuk bisa menghadirkan itu lebih banyak pengunjung-pengunjung dari luar negeri pastinya kan, menambahkan devisa lah ibaratnya. Nah, tapi kalau kita ngomongin dari sisi tadi, kalau Conte mau cabut ke Liga Arab, tapi ini decision-nya menurut kalian datang dari manajemennya, dari sport director-nya, atau memang udah konsultasi dari Pochettino? Menurut kalian, oh udah oke nih Conte untuk cabut. Menurut kalian yang make decision-nya sekarang siapa nih sebelum Pochettino udah resmi megang, ngambil alih? Pasti ada Pochettino ya, karena Pochettino walaupun dia nggak datang melatih sejak ditunjuk, tapi dia udah mengambil semua keputusan di football related decisions di Chelsea sekarang, dan pasti lewat dia, karena pasti akan dicari tahu kan mana pemain-pemain yang akan punya masa depan. Ini sama kayak apa yang terjadi dengan Postecoglou sekarang di Spurs. Nah, nanti kan kita akan bahas juga bagaimana sekarang itu di balik layar, walaupun dia orangnya belum hadir, tapi udah banyak sporting decisions yang pasti dipertimbangkan dan keputusannya diambil oleh restu dari manajer yang akan datang. Dan itu pastilah nggak mungkin kita menunggu hingga nanti larut setelah bursa transfer sebelum misalnya Kante putuskan bahwa nggak deh, gue ternyata mau ke Chelsea, tetap stay di Chelsea. Kayaknya enggak sih, dan itu kan pasti yang akan terjadi juga, perencanaan masa depan lah udah dilakukan pasti. Oke, kita lihat nanti Kante akan memilih Nuno Espirito Santo atau memilih seorang Pochettino yang pasti mantan timnya Pochettino nih. Spurs akhirnya punya pelatih tadi juga disebut oleh Virzi, seorang Ange Postecoglou yang kalau malam bisa berubah jadi Angelina ya, karena panggilan dekatnya ternyata Ange atau Ange Postecoglou. Mungkin pelatih yang begini bakalan cocok melatih Son dan kawan-kawan tanpa pressure dan juga ekspektasinya terlalu tinggi, atau menurut kalian ini justru menjadi gambaran keabsurdan dari Spurs yang memilih pelatih yang tanpa CV yang jelas gitu kan? Karena dulu udah dicoba yang CV-nya bagus, Mourinho, Conte nggak gagal, Nuno Espirito Santo yang yang mediocre juga gagal. Sekarang Ainge yang menurut gue levelnya lebih mediocre. Menurut kalian apakah ini jadi bentuk keabsurdan dari Spurs? Sebenarnya agak bertanya-tanya juga sih ya. Sebetulnya gue ini kok end up-nya ke dia gitu kan. Dari sekian nama panjang yang masuk gitu, yang tadinya sampai ke Luis Enrique lah, banyak pelatih lah, pelatih bagus yang dikaitkan. Tapi kok ujung-ujungnya pelatih yang ya treble gitu ya, cuman treble di Celtic, kan Martin O'Neill sempat treble, Neil Lennon sempat treble, Gerrard juara nggak terkalahkan, gitu juga. Brendan Rodgers sempat treble juga gitu, dan eventually ketika dia cabut ke Leicester pun awal-awal bagus tapi habis itu turun juga, jadi nggak ada jaminan juga yang lo sukses di Celtic bisa melakukan itu, apalagi sebelum Celtic, lebih absurd lagi ya kita bicara klub-klub di belakangnya. Brisbane Roar, Yokohama Marinos, walaupun dia berprestasi di semua klub yang dia latih. Brisbane Roar termasuk salah satu klub yang bisa ngedobrak kemapanan juga. Yokohama Marinos setelah 15 tahun gak jadi juara, akhirnya bisa jadi juara juga sama dia. Timnas Australia juga pernah dia pegang Piala Dunia 2014 ya, sama pas juara Asia 2015. Jadi sebenarnya ini winner juga ya dalam artian scope yang lebih kecil gitu. Apakah dia cocok untuk megang Spurs? Kalau kita ingat Spursnya zamannya Pochettino, itu kan juga tanpa tekanan ya. Pochettino kan tipe pelatih yang tanpa tekanan juga. Datang dari Southampton ternyata bagus. Dengan gaya permainan yang indah juga sebetulnya kan, build up play dari bawah gitu. Nah sebenarnya kalau gua ngelihat dia dari sisi permainan ada semi pragmatismenya juga, kadang-kadang dia laid back juga, mainnya counter attack. Tapi beberapa pertandingan gua ngelihat juga dia mainnya juga rapi juga, bawa bola dari bawah. Jadi kayaknya dia bisa mengcombine beberapa strategi ya. Kalau dilihat dari anak-anak buah dia yang ngakuin, dia kalau ngasih masukan itu seperti apa sih? Dia bisa saat latihan sampai bikin 4 skema. Nanti kita main seperti ini. Kalau lo nanti deadlock ini, ada dia nyiapin 4 skema dalam setiap game dia mau bermain gitu. Jadi memang ini cukup pelatih yang bisa Berarti dia kayak taktik loh, nggak miskin taktik ya? Iya, sampai jangankan cuma 1, 4 taktik yang dia coba di setiap pertandingan. Berfungsi ternyata. Tapi kan nggak tahu dengan Spurs seperti apa, pelatih-pelatih gede megang Spurs aja susah. Yang kalau dilihat para pemainnya kok nggak mau maju sepertinya yang dibilang sama Mourinho, dibilang sama Conte. Iya, maunya jalannya mundur gitu kan. Maju ke mundur, maju ke belakang, mundur ke depan gitu ya. Ya mungkin kalau ngelihat dari sejarahnya Pochettino ya mungkin cocok ya pelatih seperti ini.
nih. Cuman Pochettino kan juga punya punya kekurangan juga. Dia nggak bisa maksimalin timnya untuk menjadi juara. Dia nggak punya kemampuan untuk menjadikan timnya winners. Itu juga menjadi salah satu masalah bagi Pochettino. Main bagus, main oke, bisa sampai final Liga Champions, tapi kayaknya masih grogi loh ketika lo menapak di laga-laga yang tertinggi. Dan akhirnya pun target televisi juga perlahan naik kan. Dari dulu cuma sekedar 4 besar, harapannya minimal juara trofi apapun itu kan. Makanya akhirnya Pochettino juga kayaknya beban juga akhirnya di Spurs karena dia bangun stadionnya yang sangat mahal, terus juga belanjanya juga udah nggak murah. Jadi ekspektasinya udah bukan lagi peringkat-peringkat Conference League, tapi udah menuju 4 besar lagi, Fir. Menurut lo ini akan menjadi sebuah blunder fatal nggak nyampe setengah musim, atau ini akan menjadi ya itu tanpa beban? Iya, yang menarik kan ketika Spurs mencari si Poste ini, dia perlu 72 hari nih untuk semua prosesnya selesai. Dari shortlist, dari wawancara dan lain-lain. Karena tadi Mas Ari udah bilang ditolak banyak orang. Nagelsmann menolak di wawancara, Vincent Kompany tadinya ditertarik untuk didatangkan, tapi habis itu dia perpanjang kontrak. Pelatih Feyenoord juga tertarik didatangkan, tapi akhirnya dia perpanjang kontrak. Jadi udah banyak penolakan ya. Jadi ujung-ujungnya antara Luis Enrique atau si Poste ini. Kalau sekarang kita lihat si Nuno Espirito Santo cuman bertahan 10 pertandingan liga. Nah, padahal pencariannya lama ketika itu. Cuman bedanya kalau kata media luar, si Nuno Espirito Santo itu katanya nggak masuk shortlist dari awal, terus tiba-tiba karena mereka udah nggak ada option, ya udah lu aja dah ke sini. Tapi bedanya si Poste ini dari awal dia emang udah diplot untuk melatih Spurs, ada dalam shortlistnya lah. Ke-10 lah walaupun memang bukan. Ya, kalau shortlist kalau lu scroll ke bawah kelihatan lah. Ya itu kalau kita scroll ke bawah, ada di bawah peringkat 20 ternyata. Chelsea kalau nyari timnya sekarang ada. Sekarang Vinci udah mulai berani loh ngecengin Chelsea. Kagak, bercanda lah. Kan bangkit nanti kata Poche kan. Iya, benar. Bagus, Win. Ini yang susah, makanya sekarang kita lihat. Oke, kalau menurut CV emang jelek ya dan dia koneksi, sebenarnya football kan koneksi juga. Koneksi dia ya ke Jepang dan Australia. Makanya Celtic itu isinya kan pemain-pemain Jepang semua. Dan ternyata jago, ternyata berhasil gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat bahkan isunya dia langsung datengin si Kyogo Furuhashi itu kan, si striker karena Harry Kane kan cabut kan. Jadi emang si Levy nyari pemain yang bisa nyari pelatih yang bisa mengganti culture of the club. Kalau dulu dia nunjuk Pochettino, si Espirito Santo, si Antonio Conte itu kan pelatih-pelatih yang main basically counter attacking kan. Sekarang dia mau pelatih yang ofensif, yang berani bring the game ke lawannya. Itu yang sekarang dicari oleh si Levy, dan kita nggak tahu nih, emang ini unknown juga ya. Oke, lu menangin new territory lah ya. New territory dia menangin 5 dari 6 trofi yang dia bisa menangkan selama di Celtic, tapi kan itu tadi Celtic tapi Celtic ketika lagi ada dia, Celtic itu sebenarnya lagi down banget. Celtic minus 25 poin waktu itu dari Rangersnya si Gerrard. Mereka squadnya udah harus evolve lah, udah harus berganti. Nah, ini yang sebenarnya apa yang dihadapin di Celtic ya, ini di Spurs juga begitu, kali duanya lah. Lo ke depannya nggak akan punya Kane lagi. Pemain-pemain lo udah banyak yang harus diganti lah, kayak Longley, kayak Fraser Foster, Loris itu harus diganti. Udah banyak yang harus dia lakukan sama pergantian-pergantian dengan apa yang ada di Celtic. Jadi harapannya Levy secara teori on paper ya kayak apa yang terjadi di Celtic, cuman bisa nggak? Challenge-nya kan tentu saja jauh lebih beda. Dengan pressure lebih besar ya. Klub ibu kota, pressure-nya jauh lebih gede pasti. Oke, itu dia dari Ange Postecoglou bersama Spurs. Kita lihat apakah ini akan menjadi flop terbesar atau ternyata akan ada kejutan bersama Spurs yang kita tahu selalu diremehkan orang, termasuk dengan pelatihnya sekarang yang CV-nya unknown banget untuk kualitas papan atas ya. Pokoknya kita lihat lah apakah Spurs bisa balik lagi ke zona Eropa ya, karena kan musim lalu fatal banget, bahkan di Conference League aja nggak masuk. Kita lihat nanti. Zona nyaman kayak kita lah ya. Kita bahas yang dini hari nanti dong. Conference League. Ada Conference League, ada The Chosen One. David Moyes akan kembali membawa West Ham ke final keduanya setelah tahun lalu. Di final kasta kedua nggak sukses, sekarang final kasta ketiga kita nggak tahu nih bisa menang apa nggak. Lawannya sebuah tim bernama Fiorentina yang kemarin juga sama Inter kalah di Coppa Italia. Bahkan kedua tim ini sama-sama mirip, di liganya sama-sama nggak konsisten, terseok-seok. Tapi menurut gua lebih parah West Ham karena sempat mendekati zona degradasi dan sekarang bahkan finish di urutan 14 hanya selisih 6 poin dari zona degradasi. Artinya udah di ujung tanduk banget, tapi dia berhasil membawa
ke final. Menurut gue ini setback ya atau downgrade lagi ya dari tahun lalu dia bisa berada di Europa League begitu jauh dan ada di papan tengah. Sekarang dia makin turun secara liga dan makin turun juga di kasta ketiga gitu, walaupun final juga. Iya. Tahun lalu semifinal sih. Oh, semifinal ya, sorry. Kalah sama Frankfurt lawan itu ya. Rangers. Rangers sih. Ya, Frankfurtnya kan yang ngalahin mereka ya, di semifinal. Ya, kalah sama Frankfurt ya. Sebelumnya ngalahin Barcelona sih Frankfurtnya gitu. Sementara West Ham ya sebetulnya bagus juga ya, bisa sampai semifinal musim lalu. Tahun ini juga turun di satu kasta lagi, mereka sampai ke final. Ya artinya mereka sustain lah, bisa tampil cukup konsisten. Dan kalau kita lihat pertandingannya, ini kan klub yang paling banyak mencetak gol ya. 34 gol mereka cetak di Eropa dari 14 laga. Itu lebih banyak dari golnya Manchester City. Manchester City 31 gol. Artinya tim ini sangat produktif ketika tampil di Eropa. Di fase grupnya bagus, di knockout stages-nya juga ya lumayan lah. Paling nggak mereka bisa tahu how to win sampai ke final. Jadi tapi kalau ngelihat dua tim ini ya benar tadi Panji bilang di liganya mereka angin-anginan, satu peringkat 12, satu peringkat 8 akhirnya ya. Si Fiorentina, West Ham akhirnya peringkat 14 yang sama-sama di awal musim mereka juga sempat di papan bawah, tapi akhirnya perlahan bisa naik. Artinya konsistensi mereka nggak ada. Cuman kan ya ini kita bicara tim yang tampil bagus di kompetisi Eropa. Banyak yang seperti itu kan, kayak Sevilla lah peringkat 12 juga di La Liga. Ujung-ujungnya bisa end up menjadi juara Europa League. Artinya bukan jaminan tim yang jelek di ini akan jelek juga tampil di kompetisi kontinental. Dan ini dibuktikan oleh kedua tim ini dan gue rasa ya dengan dua kultur yang berbeda dari sisi permainan. Satu, kalau kita lihat West Ham transisinya yang luar biasa ya. Dari counter attacking tim yang bagus banget, Declan Rice dari tengah, sementara Fiorentina lebih sering build up dari belakang. Walaupun kadang-kadang juga suka manfaatin kecepatan pemainnya. Jadi dua tim yang gue rasa akan menyajikan pertandingan yang nggak membosankan ya. Dalam artian satu bisa nyerang, satu counter attack-nya bagus. Nah ini dia sempat diteriakin bahkan di media-media sudah memprediksi dia cuma tinggal menghitung hari nih kalau waktu pertandingan apa penentunya, tapi nyata dia bisa lolos dari pemecatan dan juga lolos dari zona degradasi. Tapi menurut lu ini sebuah hasil yang bagus pada akhirnya untuk West Ham in the end of the day, atau menurut lo ini bukan sebuah hasil yang spektakuler mengingat musim lalu mereka semifinal Europa League? Iya kalau kita lihat Moyes juga ditanya itu ya. Jadi apa rencana kamu after this final? Dia sendiri bilang akhirnya ya saya berniat bertahan, saya berniat apapun hasil di final saya berniat bertahan. Walaupun banyak yang mengatakan juga dia udah selama ini dikasih waktu, dikasih banyak pemain bagus, ya, maksud secara harga kan ya belanja terus lah, Skamata dan dengan kualitas tim yang dia punya sekarang diharapkan lebih sama manajemen West Ham. Tapi kalau misalnya dia bisa menangin trofi, bahkan ada yang bilang kayak ini kan dia bakal bisa jadi kemungkinan bisa jadi pelatih Inggris Raya pertama yang menangin trofi Eropa sejak Sir Alex gitu, yang dimana dia dulu dicap sebagai itu the chosen one penerusnya kan. Dia mungkin juga jadi trofi pertama Moyes sejak Community Shield 2013 waktu dia trofi pertamanya bersama United, game pertama bersama United dia menangin trofi loh. Community Shield. Iya, Community Shield, mungkin banyak yang lupa. Ada Wilfried Zaha tampil sekali dan terakhir kalinya gitu ya. Nah jadi sejarah besar juga, apalagi West Ham punya apa ya, dulu mereka punya sejarah, tapi kan kebanyakan kayak ini sejak final Eropa pertama mereka sejak 76 apa pokoknya udah lama banget aja. 65 ya mereka juga. Iya, 65 ya, 65 untuk Fiorentina juga ya. Untuk pas juara tahun 75 mereka kalah ya. Iya, itu kalah ya. 76. Kan dia selalu dinyanyiin. Sejak dulu lama banget berarti ya. Tapi berarti sebenarnya ini kalau ibaratnya lagi kan kayak Roma aja kemarin juara Conference League mereka begitu seneng kan. Ekspektasinya emang udah segini ya berarti West Ham ya. Turun lagi. Iya, kalau mereka masuk ke turnamen ini mereka ini hanya baru kalah di sekali apa dua kali ya di perempat final. Mereka lawan Gent itu ya. Itu bukan kalah, gagal menang. Jadi mereka emang level Premier League ya. Seharusnya lebih dari ini kan. Dan menurut gua selain mungkin ini juga laga terakhir Moyes kan yang pasti untuk ini hampir pasti last match-nya juga Declan Rice gitu. Jadi pasti mereka akan benar-benar datangin laga ini untuk menang, untuk mempersembahkan yang terbaik. Apalagi katanya 20.000 fans West Ham datang ke Praha. Walaupun yang punya tiket cuma 5.000 kurang. Waduh, gitu. udah di luar goyang di luar gerbangnya. Iya, nyari reseller. Aduh. Udah kayak Indonesia lawan Argentina nanti ya. Pada nyari calo semua di depan stadion. Nah, kita lihat nih formasi dari West Ham. Menurut kalian apakah ini jadi formasi terbaik Moyes ketika menghadapi Fiorentina nanti? Karena
ini memang kelihatannya mereka begitu banyak beli-beli pemain, Skamaka dan lain-lain, ujung-ujungnya paling hanya Paketa doang kayaknya yang menjadi akhirnya ngeblend sama ini tim ya, sama Aguerd lah. Terakhir. Naif Aguerd. Ya kalau secara tim memang David Moyes punya full squad kecuali Skamaka yang lagi cedera sih. Yeah. Dan memang perannya Aguerd di belakang. Areola sebenarnya adalah kiper ini kan untuk di Conference League aja, tapi misalnya kalau pertandingan adu penalti Lukas Fabianski mungkin ada rencana dimasukkan karena Fabianski di Premier League aja udah pernah nahan 11 penalti, sementara Areola ada satu pertandingan itu lawan Blackburn awal musim ini di Piala FA di mana ada 8 penalti ditendang ke arah dia dan dia salah nebak 8-8 aja. Mungkin kayak De Gea juga dia. Nggak jago nahan penalti. Iya. Masih. Dan ini kalau mereka bermain counter attack ya Fiorentina tadi Mas Aryo udah bilang tim yang ofensif, tim yang mencetak begitu banyak top scorer mereka di Conference League. Kalau Fiorentina main kayak biasa, yaitu high line dan mereka berani pressing, ya ini makanan empuk banget buat bola-bola over the top-nya yang mungkin terutama dari Declan Rice yang main luar biasa untuk ke Bowen dan kemudian Bowen meneruskan ke Antonio. Itu resepnya West Ham dalam pertandingan mereka. Ben Rama juga luar biasa. Tapi kok aneh, Koret bukannya back kiri atau sayap kiri, kok ada Koret bukannya Kurt Zouma ya biasanya, atau si siapa? Tilo Kehrer kadang coba di tengah. Ini kayaknya aneh kalau Koret taruh back tengah. Kayak formasinya salah nih kayaknya. Apa bener gak? Oh, Maxwell Cornet. Maxwell Cornet kan bukan kiri ya? Iya, penyerang kiri dia. Iya kiri ya. Ini ada di back tengah. Zuma. Kalau Akbona cedera kan, Akbona tuh masih ya kan cedera setahu gue. Karena Zuma yang menjadi andalan kadang-kadang bahkan Tilo Kehrer juga suka digeser ke jadi back tengah. Nah ini kita ngomongin dari si kapten seorang nasi sudah menjadi bubur, Declan Rice. Kan dia menjadi pemain yang 3 tahun terakhir selalu dihubung-hubungkan dengan tim besar, tim-tim Premier League, dan sekarang namanya mulai dihubungkan dengan tim luar dari Premier League juga dengan harga minimal 80 jutaan, minimal ya. Bahkan Moyes pernah bilang dia pantas dihargain 120 jutaan pounds. Menurut kalian ini akan menjadi laga terakhirnya dia sama West Ham atau lagi-lagi ini akan menjadi saga transfer yang berlarut-larut akhirnya nggak ada yang mau nebus harga 120-150 juta? Gua rasa ya now or never sih sebetulnya. Dia lagi dalam momen dimana gue bilang permainannya selalu stabil ya. Di setiap pertandingan bagus, lo mau main di klub, lo main di negara, juga dia menjadi sosok sentral juga. Di lini tengah juga bersama Inggris. Jadi gue ngelihat kalau emang lo mau mencari pemain yang posisinya seperti dia ya memang sekarang gitu. Di usia yang lagi pas juga. Dan ya gue rasa lo mau nggak mau ngeluarin duit seperti itu untuk mendapatkan Declan Rice. Karena memang kan uang yang lo dapetin atau yang lo harus keluarin untuk pemain Inggris kan memang rata-rata tinggi gitu, rata-rata tinggi. Jadi memang wajar kalau dia sampai dihargain segitu. Dan gue bilang worth it juga klub manapun. Kan yang dihubung-hubungkan salah satunya siapa sih? Chelsea, Arsenal ya. Arsenal mau nyari dia juga. Dari 2 tahun lalu udah dihubungin mulu tapi nggak pernah berani ngambil 120 juta. Iya, karena kan sepak bola sekarang kan it's about transitions kan selalu ya. Gimana transisinya ketika lo transisi terus langsung mendapatkan angin untuk bisa menyerang. Di tangan Declan Rice itu hampir semua transisinya bagus gitu loh. Cepat dalam ngambil keputusan, lo salurin kemana, entah itu dia langsung ngebawanya kemana. Nah itu yang gue rasa klub-klub Premier yang di papan atas emang layak untuk mendapatin dia sih. Persembahan nasi di West Ham. Kalau juara dia tumpengan kan nama Declan Rice. Kalau juara dia bikin nasi kuning ini. Yellow rice dong. Lihat Declan Rice 2 tahun terakhir selalu dihubungkan dengan tim-tim besar tapi ya gitu, orang banyak yang bilang lo di West Ham aja mentok di situ-situ aja gitu, nggak bisa mengangkat West Ham ke next level. Tapi sekarang ke final secara individual layak nggak untuk main di Madrid, di PSG, di karena sekarang dia itu lebih lengkap ya. Kalau kita ngomongin Declan Rice mungkin dulu lebih aspek bertahan yang bagus ya. Tapi sekarang dia nyatatin angka attacking transition kedua terbanyak di Premier League setelah Bruno. Cornet gampar. Dia bilang, Mas katanya di Huskort, Aguerd dan center back. Cornet yang gue bilang tadi Aguerd. Aguerd emang center back. Moroko kemarin dari Piala Dunia. Iya, attacking transition kedua terbanyak, terus dia punya angka keterlibatan dalam attacking sequence timnya terbanyak di West Ham. Tapi dia juga punya angka intercept tertinggi di Premier League. Ya lengkap bener. Jadi lengkap, emang nih pemain luar biasa. Dia itu lengkap lah sekarang. Udah nggak, kalau dulu kan kita ingatnya mungkin Declan Rice sebagai pemain yang holding midfield aja kan. Sekarang dia bisa berani bawa bola dalam transisi. Dia terlibat dalam ngegolin juga dia. Dia berani untuk late runs, lari-lari telat ke kotak penalti lawan. Ini yang bikin dia benar-benar stok harganya tuh luar biasa. Ini yang bikin dia kayak tadinya kan Arsenal ya, paling MU yang mulai tertarik. Sekarang Bayern Munchen pun kabarnya
tertarik sama dia. Dan kalau target dia katanya dia hanya Munchen pingin ninggalin West Ham untuk klub yang memenangkan trofi. Apakah itu Arsenal? Bisa jadi optionnya adalah ke Bayern. Ya, menurut gua kemanapun dia pergi sebenarnya cocok ya, Ji ya. Mau dia pergi ke Arsenal kan ada Thomas Partey di sana bisa nemenin dia jadi gelandang bertahan. Untuk ganti Granit Xhaka yang katanya Shea bakal cabut juga ya. Ada satu slot kosong buat dia. Di MU dia punya Casemiro. Ada slot kosong juga Sabitzer dan kemungkinan McTominay cabut. Sementara di Liverpool Liverpool ada Fabinho. Iya. Bisa Liverpool. Bayern lah, Liverpool bayar pemain 120 juta mah satu pemain. gantiin Fabinho. Gantiin Fabinho. Tapi kan harus jual pemain dulu Liverpool. Kan jual kita. Ya, berapa sih kita? Kan yang punya amunisi tapi disimpan berapa window terakhir kan timnya Panji. Minjem-minjem doang, begitu beli 100 nih, lihat aja. Nah, itu dia. Nah, menurut lo paling mungkin di mana nih sekarang kondisinya? Chelsea juga kayaknya ngincer ya setahu gua. Walaupun kayaknya nggak mungkin mau duit segede gitu lagi ya. Udah ada Enzo. Iya, udah ada Enzo. Ya kecuali yang lepas Conte dilepas. Kovacic itu kan buat masa depan juga. Oh iya ya. Iya Kovacic kecuali katanya mau ke City ya. Iya kalau dia ke City. Paling siapa yang mungkin menurut kalian dari sisi finansial dan kebutuhan timnya dan gaya mainnya? Kalau di lokal sih menurut gua United sama Arsenal sih dua tim yang paling pas ya. United sama Arsenal. Cuman dia kalau dia ke City mah kelar lah. Kalau dia mah kan dihubungin juga loh. Sempet lah kalau dia bego nih ganti aja karena yang lebih upgrade gitu ya. Iya kalau dia ambil ke City mah kelar lah, juara lagi lah City pasti. Stones di mana itu mainnya kalau dari dia ya? Kan karena ya itu tadi kan Firzi bilang emang nih pemain-pemain Inggris menurut gue ya udah jauh evolve dibandingkan sebelum-sebelumnya dan mereka bisa nge-prove itu. Ya kayak Grealish lah. Maksudnya lo tadinya juga sebatas pemain klub biasa, tapi lo ketika lo main di tim yang bener, tim yang bagus, lo bisa bagus, tampilnya bagus. Jude Bellingham ngebuktiin juga, maksudnya Inggris tuh punya pemain-pemain seperti itu dan sekarang mereka bisa ngebuktiin itu ya, kecuali Harry Maguire mungkin ya. Mau diincar Spurs katanya, doakan ya. Cuman lainnya gue bilang mereka value for the money sebetulnya gitu, dengan harga mahal, tapi betul-betul bisa nunjukin itu gitu. Maksudnya era di mana pemain-pemain Inggris dibilang kemahalan. Ya kecuali yang ke MU lagi, Sancho lagi. Bisa ke Sancho. Cuma kalau yang lain-lainnya gue rasa pas gitu loh dengan harga segitu dan cukup layak. Kalau di Inggris yang tadi gue bilang, kalau nggak kayak United, Chelsea, Arsenal. Cuman kalau di luar ya amat mungkin Bayern. Maksudnya tipe-tipe kayak Javi Hernandez dulu tuh. Oh iya. Kan gaya-gayanya seperti itu kan. Javi Martinez. Javi Martinez yang jadi back bisa jadi bertahan bisa dari Bilbao ya. Iya sama si Xabi Alonso kan juga di situ kan. Gayanya kan mirip-mirip gitu kan. Dia bisa mainin offense-nya bagus, tapi defense-wise juga mereka bagus. Nanti Declan Rice lengkap dari semua gaya emang itu. culture klubnya juga punya sejarah pemain-pemain kayak gitu. Gitu. Ya sebenarnya Bayern sih. Bayern paling cocok menurut lo? Ya apalagi kalau kan misalnya akan bersaing sama Jude Bellingham pulang kampung kan artinya bisa ada ini lagi keluar, orang Inggris abroad main di luar, main di Bundesliga. Diaspora. Karena Kimmich ketika tampil berdua sama si Goretzka, sekarang udah kelihatan kelemahannya Kimmich kan, pasti langsung di bypass, dihajar mulu. Sementara kalau dia main di bek kanan, dia bisa ngebantu ke tengah kayak jadi posisi Stones. Mereka masih punya dua gelandang bertahan di depannya gitu. Goretzka sama Rice, wah keren banget. Kalau Inggris siapa Fir menurut lo main cocok? Newcastle nggak mau gitu duit Arab? Enggak. Bukan, kita nggak main dulu yang 100-100. Masih punya John Joe Shelby deh. Jeff Hendrick balik dari peminjaman. Tapi gue bilang sih MU sih cocok sih. Dan cara main dia apalagi dengan Casemiro kan Casemiro maksudnya intelijen juga kan, dia pintar kan, dia kapan dia harus naik, kapan dia harus mundur, itu yang harus disesuaikan karena Casemiro going forward juga bagus, dia bisa nyumbang gol-golnya, sementara si Declan juga kalau dia main di MU menurut gua stoknya dia, profilnya dia cocok sih untuk apalagi pemain timnas Inggris yang akan jadi tumpuan timnas dalam beberapa tahun ke depan bareng Jude Bellingham. Ya kayak Roy Keane lah, sekarang dia mainnya mirip Roy Keane kalau gue bilang. Bukan Roy Keane tuh. Bukan Roy Keane. Legenda Chelsea itu. Ya itu kita lihat nanti Declan Rice akan kemana ya. Tapi kalau ngomongin Fiorentina juga menarik ya, karena sosok Vincenzo Italiano, karena orang Italia kan harus Italiano. Ini pelatih yang menurut gue juga karirnya cukup cepat ya. Sejak kemarin dari Spezia benar-benar breakthrough, bisa bawain promosi ke Serie A dan juga bisa survive di Serie A. Kemudian musim pertama di Fiorentina bisa membawa Fiorentina ke zona Conference League dan bahkan musim keduanya ada di final. Berarti dengan kapasitas Fiorentina, pemainnya banyak yang buangan sana sini, tapi so far ini menjadi sebuah breakthrough buat Fiorentina dalam beberapa tahun terakhir di bawah Italiano. Iya, dan final Coppa juga kan?
Mereka pengaruh sama Inter Iya, ya. lawan Inter juga. Kalah Inter. Iya, tapi emang kualitasnya segitu. Iya, emang kualitasnya segitu dan gue rasa dengan materi yang mereka ada bisa maksimalin sama si Italiano dengan gaya yang ya memang cocok menurut gue. Fiorentina sebelumnya mereka main lebih pada formasi 3 striker di depan, 3 winger yang betul-betul counter dengan kecepatan, manfaatin zamannya ada si anaknya Simeone itu. Ya, Giovanni. Iya, Giovanni sama Chiesa, Politano dulu sempat main di situ. Itu kan betul-betul bersandar pada penyerang-penyerang di depan. Sementara sekarang mereka bisa build dari bawah, cukup rapi, Amrabat ngejemput bola juga cukup bagus. Jadi gayanya udah nggak sporadis yang betul-betul lo nyerang cuman lo kebobolan banyak, lo nyerang ngasukin gol banyak tapi kebobolan banyak. Sekarang tuh lebih rapi dari sistem permainan. Menurut gue sih lebih enak lah untuk ditonton Fiorentina. Karena dia sebenarnya punya karakter pemain yang cukup agresif ya di lini depan, terutama kayak Nico Gonzalez, terus ada si Ikone juga punya kecepatan. Bahkan strikernya ada Luka Jovic yang kita tahu dulu sebenarnya adalah pemain yang sempat bersinar di Frankfurt, dibeli Real Madrid tapi gagal. Tapi tetap aja kualitasnya sebenarnya nggak jelek-jelek amat kalau untuk Fiorentina ya, Fir. Iya benar. Dan walaupun dia namanya Italiano, cuman mainnya nggak Italiano banget kan. Mainnya dia mainin garis pertahanan paling tinggi di Italia. Lawan Inter kemarin Copa gila, mainnya nekat banget menurut gua. Makanya akhirnya kebobolannya gampang, langsung direct long ball dari jauh bisa langsung kebobolan. Nah, itu dia takutnya kan kalau dengan gaya bermain seperti itu dengan pemain-pemain yang mungkin nggak sesuai ya intelijensianya lah, masih nggak sesuai dengan apa yang diinginkan kan pasti dalam proses kan ini juga tahun pertamanya dan kalau itu bisa dimanfaatkan juga dengan West Ham ya sebenarnya sangat bisa banget karena West Ham kan mainnya tadi kita bahas benar-benar tim yang bermain counter attack, tim yang bermain dalam transisi. Tinggal bagaimana Amrabat nanti duel sama Declan Rice. Tapi sejauh ini memang si Fiorentina di Liga mereka walaupun main high defensive line, mereka punya shot concede lawan yang paling sedikit. Jadi mereka bisa membatasi lawan-lawan dari melepas tembakan ke gawang mereka dan ini yang sebenarnya jadi salah satu kunci juga untuk Italiano. Dan ya pamor dia pasti naik lah dengan 2 final dalam 1 tahun untuk klub yang dan bukan nggak mungkin Napoli jadi ngincer dia kali ya lagi kosong juga nih ya. Bisa aja terakhir masuk final Fiorentina kan 1990 ya yang kalah sama Juve. UEFA yang kalah sama Juve kan. Nah, itu dia udah lama banget. Coppa Italia nya 2001 atau 2000 berapa ya udah lama banget 26 tahun nggak salah. Paham lah ya udah. Coppa Italia ya kan nonton di TV itu lah. Nah, tapi kalau dari skuad terbaiknya menurut kalian karena sebenarnya mereka punya banyak pemain yang pelapis dan utamanya beda-beda tipis gitu kualitasnya. Di striker ada si siapa? Ada Jovic, ada juga si Arthur Cabral yang jadi satu striker utama yang kemudian ada Saponara, ada Ikone, ada Nico Gonzalez. Ini ada Amrabat juga yang katanya menjadi musim terakhirnya juga. Nah, ini kalau gue sih kurang suka nih formasi ini, gue lebih suka ada Nico Gonzalez sama Ikone, tapi gue belum tahu dari sisi kebugaran. Kalau menurut kalian ini formasi terbaik apa enggak nih? Tuh yang back kirinya tuh Nes, cara bacanya Christian Birahi. Waduh. Enggak Birahi. Ngajarin gua supaya nggak bener lagi. Kalau itu kipernya juga dia suka nyanyi dangdut. Terraciano. Aduh. Ya kan? Kalau lihat informasinya, Fir, apakah ini formasi terbaik, Fir? Ya kalau kita lihat emang kalau gue sih enggak ya, karena gue lebih lihat tadi kayak Nico Gonzalez, kira-kira lebih cocok gitu untuk sebenarnya ya tadi Panji udah bilang ya Amrabat kemungkinan laga terakhir ya dia lagi diincar juga beberapa klub besar. Kenapa tuh? Barak. Apa tuh? Oh iya, mau Barak. Nah si Barak ini juga belum tentu main ya. Mantan Presiden Amerika dong kalau suaminya Syahrini juga gitu mulus juga. Bahaya. Lanjut. Iya, Antonin Barak ya, dia kreatif banget di liga ya. Dia dan kita lihat juga Jovic juga dengan gol-golnya tapi tetap si Arthur Cabral yang top skor di UECL ya, 7 gol dari 13 pertandingan. Nico Gonzalez juga lagi hot banget, 5 gol dari 8 pertandingan terakhir. Ya, kita lihat siapa yang dia pilih ya. Karena tapi yang pasti si Fiorentina ini kabarnya si Italiano dia udah menyiapkan pemainnya untuk adu penalti karena mungkin dia nonton kemarin laganya Mourinho. Laga final akan ketat, akan erat sehingga setiap pemain katanya udah latihan penalti habis sesi latihan tim. Dia udah menyiapkan 8 sampai 9 pemain untuk adu penalti. Penalti sih udah siap, mentalnya itu yang belum siap di final kan nggak banyak. Pemain Fiorentina kapan terakhir ada di final-final kayak gini kan? Ini akan menjadi penentu nanti apakah penalti yang mereka sudah siapkan pada akhirnya works apa enggak ketika berhadapan langsung di laga final seperti ini. Mas, lo ngeliat dari tadi komposisi tadi menurut lo siapa yang paling cocok tadi? Karena tadi kan skuadnya gue bilang, skuad utama dan pelapisnya sebenarnya beda-beda tipis kualitasnya. Masih ada tadi kan di cadangan ada yang nggak dipakai sama Abral, tadi ada
si Ikone, ada si Si Nico Abra. Gonzalez, ada si Gastrovili, Si Nico sih Nico Soekarno. Oh, betul. oh itu Pak Nico. Iya dalam beberapa pertandingan Suka bawa nasi dong. sangat eksplosif ya dari sisi permainan. Gue suka gaya mainnya, kombinasi sama Jovic juga bagus. Jadi gue rasa ya kalau kayak tadi kayak lo bilang tadi mereka tampil di final Liga Coppa Italia, mereka high defense tinggi, kayaknya nggak akan terlalu dimainkan seperti itu karena dia bilang gue tahu banget bagaimana si West Ham counter attackingnya luar biasa. Makanya justru dia menyiapkan strategi gimana untuk lo melakukan professional foul, lo melakukan foul technical foul, gimana caranya supaya transition itu tidak berjalan. Makanya mungkin penumpukan gelandang di tengah itu justru akan menjadi skema yang paling pas. Apakah 4-2-3-1 ini mengakomodir itu? Ya bisa jadi ketika lo ada 2 gelandang bertahan, ditambah pemain tengahnya mundur ke belakang. Karena untuk memutus serangan-serangan tadi yang dari West Ham dengan transisi yang cepatnya. Itu yang tadi gue baca, Italiano akan datang dengan skema seperti itu. Tidak terlalu agresif, karena mereka mengkhawatirkan ketika serangan balik itu terjadi. Nah, tapi kalau ngeliat prediksi ini, Theo dan juga West Ham, apakah wakil Italia akan bertumbangan lagi atau menurut kalian ada chance untuk wakil Italia akhirnya membanggakan Serie A-nya? Kalah di hadapan The Chosen One. The Chosen One, akhirnya Nggak juara. apa-apa juga sih akhirnya. The Chosen One. The Chosen One buat West Ham gitu. The Chosen One buat West Ham. Kayaknya kesempatan Italia di sini paling gede. Wah, kurang ajar. Loh, gue apa? Liga Champions, Mas. Berapa? Tapi ya benar sih, benar. Aduh. Karena gap-nya nggak terlalu karena jauh. lawannya West Ham Ji, Ya kan maksud gap-nya gue. nggak terlalu jauh Iya. kan, kayak lawan City sama Inter kan. Kalau gue bilang sih Fiorentina, ya itu tadi problem mereka adalah game management ya kan. Di Coppa mereka unggul lebih dulu, habis Ya, itu tapi- kehilangan. Kalau misalnya mereka masih ada masalah game management itu, lawan tim yang bagus banget main di transisi ya. Dalam level ini ya, dalam level UECL kan bagus ya West Ham ini. Menurut gue ya akan jadi trouble. Kalau gue sih lebih ngunggulin West Ham sih dikit. Mas Arya? Tadi bilang chance terakhir Iya. Italia. Chance terakhir tim itu. Sampai kaget. Lagi minum Sampai ya. nggak ketemu. Fiorentina. Lu mau gue tebak lu? Mas Arya? Fiorentina. Kalau gua dong. Final Fiorentina gue lebih. Fiorentina ya? Iya. Karena Karena itu kesempatan Italia terbesar. tapi dari sisi permainan lo yakin maksudnya dengan itu masih banyak celahnya dari Fiorentina. Kalau Iya. dari sisi defense ya. Ya pasti mereka belajar juga lagi-lagi ke Semenit Copa. aja Mas, lu ngomong ke 3 menit. Oh iya. Semenit aja. Prediksi Padahal nih. udah batuk-batuk. Dia udah belajar dari kekalahan dari Inter, gimana sakitnya lo mendapatkan transisi. Betul-betul dipelajari. Jadi gue rasa game management tadi yang dikhawatirkan sama Virzi, gue rasa ini akan dijawab sama Fiorentina. Habis waktunya. Kita masih ada satu bahasan lagi terkait AC Milan, tapi kalau tadi ngomongin Conference League, menurut kalian di musim keduanya ini kan tahun lalu adalah debutnya gitu dengan hadiah cuman 5 juta euro ya, apa berapa ya? Buat juaranya. Nah, untuk sampai juara. Apakah Cuma ini- dikasih juga lu makasih. Ya lu. alhamdulillah. Rumah lunas. Tapi kalau ngomong ini jomplang banget gak sih apa seprestis itu buat tim-tim yang ikut? Atau memang mereka mengincar jalur untuk ke zona Eropanya aja sebenarnya yang paling penting dibanding duitnya? Ya segitu ya pas sih menurut ini gue duitnya ya. Iya 5 juta untuk juaranya. Oh, 5 juta juara. Berarti kalau total dari awal sampai akhir gede sebenarnya ya, dihitung kalau dia ikut dari awal Kalau sampai dari akhir. awal itu sekitar tadi berapa belas lah kalau nggak salah hitungannya tuh. Kalau sampai masih jauh kalau sampai juara berapa belas. Kalau Eropa kan 70 80 hitungannya kan juaranya sampai dapatnya segitu Inter kan. kan dapat 100 juta gitu ya Liga Iya, Champions. kalau sampai final ya. kalau di Champion sampai final tuh lo bisa dapat di atas 80. Sementara itu di luar rights. Oh, rights ya. Oke. Rights TV Hak cuman TVCR cuman ya? cuman prize money doang. Itu sekitaran segitu. Europa League itu 30% lebih banyak dibandingkan di Conference League ini. Jadi untuk tim-tim kasta segini dengan duit segitu ya gue rasa sih pas, apalagi Fiorentina ya. Kalau West Ham ya lo udah tahu duitnya Ya, masih kalau lebih untuk klub banyak. Premier League receh, tapi kalau Iya. ngomongin ini kan kompetisi yang untuk kayak misalnya Gent gitu, AZ Alkmaar gitu, Fiorentina lu Newcastle nggak masuk sini ya. Oh enggak dong. Jangan dong. Kan Kita tidak di UCL. sini. Dua United kan ke UCL. Luar biasa kita. Oke, itu dia dari Conference League. Sedikit aja sebelum kita tutup, gue mau ngomongin terkait update dari AC Milan yang mencat Maldini dan juga Ricky Massara yang cukup mengejutkan karena Maldini 3 tahun terakhir cukup punya jasa yang sangat besar gitu, mendatangkan pemain-pemain dengan harga yang murah, membalancekan keuangan mereka dengan pembelian-pembelian dan juga penjualan yang akhirnya membuat mereka bisa juara di tahun lalu, walaupun musim ini nggak juara tapi ada di final Champions League. Menurut gue udah ya nggak jauh-jauh amat lah penurunannya. Apakah ini menjadi sebuah
blunder atau menurut lo ya emang untuk sisi bisnis ya ini kadang harus dilakukan di luar nostalgia atau romantisme seorang legenda? Iya, blunder apa enggak kan kita belum Belum tahu tahu ya, ya, kita belum masih bisa lihat tahu. ke depannya. Cuman kan Maldini Apa bekerja yang menurut lo dengan apa yang membuat dia Maldini punya. layak akhirnya dipecat? Sebenarnya kalau kita lihat bukan hanya kalau kita ngomongin pembelian ya bukan hanya Maldini sebenarnya yang perlu bertanggung jawab karena Pioli kan juga bertanggung jawab terhadap timnya. Kalau misalnya Origi datang dengan segala hal yang pencapaian di Liverpool, tapi habis itu dia nggak bisa bicara berkembang di AC Milan itu kan tim pelatih juga menjadi masalah dan itu kita lihat berapa pemain yang berkembang di bawah Pioli, maksudnya dibandingkan dengan De Ketelaere. pemain yang malah ya De Ketelaere turun juga kan padahal sebelum dia datang De Ketelaere. ya bagus banget De untuk Ketelaere. Bro kalau sekarang dia nggak berkembang di tim apakah itu salah Maldini atau salah pelatihnya. Tapi kita iya maksudnya kalau lu cuman punya uang 35 terus lu beliin semua untuk The Ketelaere yang ternyata akhirnya gagal, ya itu pasti juga ada sumbangsi dari semua sih gue bilang. Bukan hanya salah Maldini, Piolinya juga harus bisa mengembangkan pemain-pemain yang didatangkan. Menurut lo apa Mas? yang Kalau jadi Maldini sih gue rasa sih kerugian buat Milan ya. Maksudnya dalam art of negotiation kan tetap aja loh sosok itu tetap profil orang-orang seperti itu, legenda tim itu kan tetap dilihat gitu. Gimana mereka bisa persuade orang-orang yang akan datang ke situ. Nah mereka tanpa Maldini ya gue rasa itu menjadi kerugian buat AC Milan. Nah ini katanya Gary seorang fans Milan ini katanya pengumuman pemecatan Maldini cuma ada di FC Milan apa? Iya, Di nggak website-nya. Di secara Milan, jadi luas nggak ada lah di- gitu ya, secara nggak luas secara di resmi. digital itu nggak ada, kayak udah kayak mecat Di di karyawan Twitter kecil gitu aja nggak gitu ada. kan, bukan ngumumin seorang Kayak mecat direktur, Anjar gitu ya. seorang legend yang kayaknya. Apa nengok? Tapi kalau gue baca menarik ya karena emang katanya dari sisi manajemennya mereka pengen menggantikan si Maldini dan Masarini sama sports manajemennya yang memang si seorang Geoffrey Moncada itu yang memang dari Monaco dulu berhasil mengembangkan Monaco menjadi tim yang bisa menjual-jual pemain dengan harga mahal walaupun dari prestasi sebenarnya Monaco dulu berantakan juga ya kan sempat bersaing sama PSG tapi ternyata dari sisi keuangannya nggak bisa dari sisi prestasinya nggak bisa bersaing juga dulu kalau kita ingat ada Fabinho sampai eranya Falcao, Kylian Mbappe, James Rodriguez dan lain-lain tuh di eranya Geoffrey Moncada di sekarang yang megang sport management Milan dan kayaknya memberikan jalur lebih luas kepada CEO-nya sekarang siapa CEO-nya itu si CEO-nya Milan Cardinale ya untuk lebih bisa megang secara timnya lebih luas lagi dibandingkan kemarin terlalu banyak katanya kepala yang menangani Milan. Menurut kalian ini Milan musim depan akan menjadi Milan yang baru atau downgrade lagi karena kita tahu sekarang tim-tim Serie A banyak yang bermasalah nih Juventus masih dengan kasusnya pergantian pemiliknya terus juga pergantian manajemennya banyak yang lengser banyak yang lagi tiarap gara-gara kasus ini apa kemarin plus Valencia Valencia plus Valencia kemudian Napoli juga pergantian dari direkturnya pelatihnya juga harus ganti sekarang Milan menurut kalian ini akan berimpact besar nggak kepergian seorang Maldini dan juga Masara? Kalau dari mungkin untuk kedatangan pemain ya lebih masalahnya di situ gitu untuk pemain-pemain yang datang gitu cuman kalau untuk permainan ya tetap aja gayanya Pioli tapi nggak tahu deh yang masih akan stay semua nggak nih pemain-pemainnya nih yang karena katanya isunya pemain senior agak mulai gila ya, cuman belum mengambil sikap nih. Pengen cabut juga. Lalu pemain-pemain yang gagal tadi salah satunya De Ketelaere disebut. Apakah akan tetap ada di situ pemain-pemain yang kontributnya minim lah di Milan kemarin. Ya, gimana pengganti-pengganti mereka nih kalau mereka emang bisa dapetin, ya mereka akan balik lagi, bisa berlari lagi. Tapi kalau di Serie A ya menurut gua yang akan balik lagi ya justru Juventus sudah pasti. Maksudnya dengan sejelek-jeleknya mereka tetap as a team, lo dikurangin poin berapa lo tetap aja bisa balik lagi. Tapi fans Juve pada kesel Mas katanya Allegri dibahasin stay. Menurut lo ini jadi keputusan yang tepat? Tapi kalau ngelihat Allegri perubahan beberapa permainan Allegri di musim ini, gue lihat sih dia udah banyak berubah dari sisi permainan. Lalu dari sisi pemain-pemainnya yang tadinya nggak bisa kontribut, akhirnya bisa dimaksimalin untuk main bagus lagi. Tapi Vlahovic Chiesa masih belum lah untuk kelas mereka. Iya Vlahovic, Chiesa kan cederanya berapa lama kan? Iya, Si Chiesa tuh salah satunya pas balik. Ya masih lumayan lah, maksudnya dia butuh waktu untuk bisa ngebuktiin itu. Lalu Kulusevski kan mungkin akan balik lagi kan. Nggak jadi kejual. Iya, Zakaria gitu-gitu balik juga ya. Balik lagi Kulusevski, Zakaria termasuk Zakar Happy kalau di bahasa Inggrisnya Zakar Happy. Zakaria. Gila, ya. Jadi kalau menurut gua peta persaingannya ya Milan masih ada cuman ya mungkin kita bicara peringkat 3, 4, 5 gitu. Nggak akan jatuh-jatuh amat lah ya. Walaupun Maldini lo, Fir, lihat Milan.
Yang kalau Italia gue dari dulu bilang bahwa Mercato tuh menentukan peruntungan tim juga. Jadi they have to get this right. Nggak bisa salah. Walaupun dengan kepergian Masara sama Maldini ya manajemen Milan udah memutus sebagian goodwill juga dengan para fans. Siapa sih fans yang mau lihat Maldini cabut dari Tapi Milan? fans mungkin akan berkata lain kalau ternyata jalan yang ini bisa sukses gitu ya. Ternyata dia bisa mendatangkan kesuksesan yang Maldini bisa dapat tapi dengan segala keterbatasannya ya. Kalau untuk Maldini budget transfer, iya maksudnya lo pamor segede Maldini gitu, tapi lu diskusi lu cuman tapi gue cuman bisa bayar pemain lo 15 juta euro gitu kan. Ya buat Maldini juga pasti kesel juga. Maldini minta emang disupport duit lebih kan dibanding disupport duit lebih. Iya, betul. Gimana Nes? Optimis Milan musim Ya depan? kita lihat aja lah nanti. Kita lihat aja. Jawabannya. Oke, kita tutup. Jebretin jangan lupa ya nanti malam ada komentar reaction, ada Panji juga ditonton lah, kasihan Panji Aduh, begadang. Gue pagi nggak ditonton luar biasa sih. Seru loh nanti sama siapa lagi? Lu sama Nggak tahu, belum diumumin sama Rizal. sama Berdua Rizal. doang. Fiorentina versus West Ham ya. Kita mulai jam 1.45 wajib nonton. Asik. Seru. Seru nih pasti. Tadi kalau sempat gue mampir deh. Asik. Habis ngapain ya? Habisnya apa tuh? Basian. Ya Timore aja, Oh, iya, Timore asik. aja. Buat temen ya. Boleh. Boremon maksudnya. Jebretin jangan lupa juga kalau misalnya kalian mau pasang iklan. Kalau mau pasang iklan, jangan lupa hubungin ini nih nomor WhatsApp di bawah ini. Mulyawan, kasihan di chat lah coba. Handphonenya nggak bunyi-bunyi. Mulyawan sedih nggak ada yang kontak-kontak Mulyawan. Final Liga Champions sama Mulyawan dicariin. Harganya bersahabat kok, tenang aja ya Jebretin. Oke, terima kasih banyak Jebretin semuanya. Kita ketemu lagi hari Jumat. Dadah. Bye-bye. Lama amat si JC tarik dulu tuh ya kan.